Kultivator yang terlihat biasa saja, ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Setelah mengalami sambaran petir, ia berubah menjadi sosok yang tak tertandingi. Mari kita langsung masuk ke video selanjutnya. Apa kalian tahu seberapa lama aku menunggu hari ini? Martial Soul Level Huang tingkat 1. Hari ini akan kutunjukkan kepada kalian semua Martial Soul-ku yang sebenarnya. Qin Nan. Level Huang tingkat 6. Biar kalian semua tahu siapa sampah yang sebenarnya. Anggota keluarga Qin. Aku tidak menduga. Dia sebenarnya memiliki Martial Soul Level Huang tingkat 6. Hahaha. Ini bukanlah kematian untuk keluarga Qin. Pantas saja Tuan Muda bisa memahami niat pedang dengan sangat cepat dan mencapai ranah besar. Keluarga Qin. Selamat! Yeay, Tuan Muda punya Martial Soul Level Huang tingkat 6. Tuan Muda sangat hebat. Fang Rulong. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki Martial Soul Level Huang tingkat 6? Saat kau melakukan kebangkitan, semua orang di keluarga Qin melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kau bukan apa-apa selain sampah dengan Martial Soul Level Huang tingkat 1. Tetua Axiao tidak heran meski dengan dukungan Bai Heng. Dia berani membunuh murid-murid dari keluarga Fang dan meminta kompetisi yang adil. Tetua Zhou, ternyata dia punya latar belakang seperti ini. Tetua Bai Heng, sekarang aku merasa Qin Nan lebih layak untuk menjadi murid sekte Xianling. Bagaimana menurutmu? Bukankah Qin Nan ini sampah dengan Martial Soul Level Huang tingkat 1? Kenapa dia bisa punya Martial Soul Level Huang tingkat 6? Sebenarnya apa yang terjadi? Fang Rulong. Tidak mungkin. Aku adalah jenius nomor 1 keluarga Qin. Bagaimana bisa sampah ini memiliki Martial Soul Level Huang tingkat 6? Aku tidak setuju. Dia jelas sampah. Bagaimana mungkin dia menjadi murid sekte Xuanling? Dia pasti menggunakan beberapa cara untuk membuat Martial Soul-nya memiliki tingkat setinggi ini. Pendukung Fang Rulong. Benar, pasti begitu. Qin Nan, Fang Rulong, kau tidak percaya. Ya, aku tidak percaya. Kau tuh sampah. Kau tidak akan bisa menjadi seorang jenius. Kau tuh sampah. Kau tahu, kau tuh sampah. Dan selamanya akan menjadi sampah. Qin Nan. Baiklah, hari ini aku akan melayanimu. Level Huang tingkat 7. Level Huang tingkat 7? Apa kau puas sekarang? Qin Nan. Level Huang tingkat ke-8. Sekarang, apa kau puas? Bah, bagaimana mungkin level Huang tingkat 8 Tetua Zhao? Qin Nan, kau menyembunyikannya sangat dalam. Tetua Xiao, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku harap kau bisa memaafkannya. Selain itu, Tetua Xiao, aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi murid sekte Xuanling dengan Martial Soul-ku. Tetua Xiao, kali ini upacara perekrutan murid sekte Xianling hanya merekrut 1 murid. Sekarang, sebagai tetua dari sekte Xianling, aku memutuskan Qin Nan memenangkan upacara perekrutan murid dan menjadi murid sekte Xianling. Fang Rulong histeris. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa sampah ini membangkitkan Martial Soul Level Huang tingkat 8? Akulah murid sekte Xuanling. Itu aku. Aku tidak mau. Tetua Baenggi. Sebelumnya, aku bertanya, jika menjadi murid sekte Xianling, tidak masalah kan? Membunuh beberapa manusia biasa? Benar-benar. Begitulah, Junior Qin. Apakah kau punya beberapa musuh yang ingin kau urus? Kau bisa memberitahuku? Aku akan membantumu mengurusnya. Meskipun kultivasiku tidak tinggi, tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan manusia biasa ini. Qin Nan. Terima kasih, Tetua Bai Heng. Apa yang terjadi hari ini di sini? Kalian semua pasti mengetahuinya dengan baik. Sekarang, kalian keluarga Fang, berikan aku penjelasan. Tuan Muda Qin Nan benar. Kita tidak boleh melepaskan keluarga Fang sebelum keluarga Fang mengancam kami untuk mengkhianati keluarga Qin dan bergabung dengan mereka. Aku sudah memikirkannya. Suatu hari, aku pasti akan membalas dendam atas keluarga Qin. Tapi aku tidak menduga Tuan Muda Qin Nan benar-benar menyelamatkan kami semua. DIAM.
Diam. Setelah mengukuhkan kemenangannya, Qin Nan menegakkan keadilan. Ia menyatakan kepada para pengkhianat di keluarga Qin bahwa mereka tidak perlu memberikan alasan apapun. Yang ia tahu adalah mereka berniat memakzulkan ayahnya. Dan ia sudah memperingatkan mereka. Lebih dari itu, ketika murid-murid keluarga Qin ditindas, mereka tidak melawan. Justru, saat keluarga Qin terancam oleh keluarga Fang, mereka malah mengkhianati dan bergabung dengan musuh. Qin Nan kemudian mengucilkan mereka, memerintahkan mereka untuk menghancurkan kultivasi mereka, dan meninggalkan kota Lin Shui dalam waktu 3 batang dupa, dengan ancaman hukuman mati jika menolak. Di sisi lain, atas desakan Tetua Bai Heng, seluruh keluarga Fang juga menghancurkan kultivasi mereka sendiri dan diusir dari kota. Berita tentang peristiwa dahsyat dalam upacara seleksi Sekte Xuanling pun menyebar ke seluruh kota Lin Shui. Qin Nan, yang selama ini dianggap sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1, ternyata adalah jenius tak tertandingi dengan martial soul level Huang tingkat 8 yang legendaris. Kehancuran keluarga Fang dan kebangkitan keluarga Qin sebagai penguasa baru mengejutkan seluruh kota. Di aula pertemuan keluarga Qin, sang ayah dan para sesepuh bersukacita sekaligus penasaran. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada martial soul Qin Nan. Qin Nan pun menjelaskan rahasianya. Saat kecil, ia tersambar sesuatu yang disiratkan sebagai petir atau fenomena gaib yang menanamkan sebuah teknik rahasia ke dalam pikirannya. Teknik itu tidak memiliki kekuatan misterius lainnya, tetapi mampu menutupi level martial soul aslinya. Sehingga selama upacara kebangkitan, semua orang hanya melihat level Huang tingkat 1. Sehingga selama upacara kebangkitan, semua orang hanya melihat level Huang tingkat 1. Ia juga mengungkapkan bahwa karena pernah bertemu Fang Xue dari keluarga Fang sebelumnya dan mengetahui rencana jahat mereka, ia berusaha sebaik mungkin menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Mendengar penjelasan itu, Tetua Bai Heng meminta maaf karena sempat dibutakan oleh keluarga Fang. Tetua Xiao kemudian mengingatkan Qin Nan bahwa sebagai murid Sekte Xianling, ia harus segera membereskan urusannya, karena mereka akan segera berangkat. Ayah Qin Nan menyuruhnya pergi besok saja, menjamin keamanan keluarga. Dalam perjalanan berkeliling kompleks keluarga, Tetua Xiao yang memperkenalkan nama aslinya, Qing Che, terus memandangi Qin Nan dengan penasaran. Ia akhirnya bertanya langsung, apakah martial soul Qin Nan benar-benar level 8? Atau apakah masih ada sesuatu yang disembunyikannya? Mengisyaratkan kecurigaan bahwa level sebenarnya mungkin bahkan lebih tinggi. Xiao Qingze bertanya, mengapa Qin Nan menyembunyikan kekuatan martial soul level Huang tingkat 8-nya? Karena semakin kuat martial soul, semakin besar peluangnya diterima di Sekte Xianling dan mendapatkan sumber daya kultivasi tambahan. Qin Nan berpikir bahwa Xiao Qingze sangat menakutkan dan intuitif, sehingga ia harus lebih berhati-hati ke depannya. Xiao Qingze kemudian memberikan nasihat kepada Qin Nan. Meski memiliki martial soul yang kuat, ia tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain di Sekte Xianling. Ia harus berlatih dengan baik atau akan menyesal. Xiao Qingze mengingatkan bahwa di luar sana masih banyak orang hebat dan Sekte Xianling hanyalah awal di benua Changlan. Qin Nan berterima kasih dan berjanji akan mengingatnya. Keesokan harinya, mereka tiba di gerbang kota Lin Shui untuk kepergian Qin Nan. Di sana, banyak warga kota telah berkumpul secara sukarela untuk mengantarnya. Mereka menyemangati Qin Nan, mendoakannya, dan berharap kelak ia menjadi kuat dan melindungi mereka. Ayah Qin Nan, Qin Tian, memberikan motivasi terakhir, menyemangati putranya untuk tidak pernah menyerah, tidak takut, dan melangkah setahap demi setahap. Qin Nan berjanji akan mengingat pesan ayahnya. Perjalanan menuju Sekte Xianling yang terletak di utara kerajaan Luo dimulai. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 9 hari 9 malam. Qin Nan berniat untuk berlatih sepanjang perjalanan. Ia mencoba menyerap energi langit dan bumi, dan merasakan kecepatan penyerapan yang mengagumkan berkat martial soul-nya. Namun, Xiao Qingze mengoreksinya. Kultivasi di ranah body tempering membutuhkan meditasi,
bukan latihan sambil berjalan. Karena energi yang diserap akan terkonsumsi tanpa memberikan efek penguatan tubuh. Qin Nan pun menyadari kesalahannya. Xiao Qing's kemudian memberikannya sebuah jubah bela diri tingkat tinggi yang disebut Baixuan Eight Steps. Karena melihat Qin Nan belum memiliki seni bela diri, Qin Nan sangat berterima kasih. Merasa berhutang budi pada senior Xiao yang telah melindunginya sejak seleksi murid. Qin Nan mulai mempelajari Baixuan Eight Steps. Xiao Qing's menjelaskan 2 poin dasar seni bela diri, kekuatan membunuh dan kelincahan. Qin Nan telah menguasai integrasi manusio pedong, sehingga fokusnya sekarang adalah meningkatkan kelincahan dengan langkah-langkah tersebut. Qin Nan langsung dapat memasuki keadaan hampa dan fokus untuk memahaminya, sebuah bakat yang membuat Xiao Qing's kagum. Sementara itu, sesama anggota rombongan, Fang Ru, merasa iri dan kesal karena Qin Nan mengabaikannya sepanjang perjalanan. Ia bertekad untuk menyingkirkan Qin Nan. Merasa percaya diri karena kakaknya adalah seorang tetua di sekte Xianling. Untuk mengatasi kejenuhan perjalanan, Xiao Qing's mengajak Fang Ru dan anggota lain untuk bertaruh. Taruhannya adalah menebak berapa lama waktu yang dibutuhkan Qin Nan untuk memahami Baixuan Eight Steps. Dengan taruhan 100 pil, Xiantian setara dengan 10.000 pil badi tempre. Fang Ru menebak 3 hari, Xiao Qing's menebak 11 jam. Xiao Qing's bahkan membandingkan potensi Qin Nan dengan jenius level Huang tingkat 9, yang dianggap Fang Ru sebagai penilaian yang berlebihan. Hasilnya mengejutkan semua orang. Hanya dalam waktu 5 jam, Qin Nan telah memahami Baixuan Eight Steps. Fang Ru kalah taruhan dan harus menyerahkan 100 pil Xiantian kepada Xiao Qing's dengan perasaan kesal. Pil Xiantian tersebut kemudian diberikan Xiao Qing's kepada Qin Nan. Ia akan melatih Baixuan Eight Steps hingga tingkat tertinggi hanya dalam 9 hari. Taruhannya adalah 100 pil Xiantian milik Bai Heng. Meskipun senior Qingshu mencoba mencegahnya, Qin Nan bersikeras. Ia melihat taruhan ini sebagai tekanan yang dibutuhkan untuk mendorong kemampuannya. Bai Heng, yang yakin hal itu mustahil, menyetujui taruhan tersebut. Qin Nan segera memulai latihan tanpa kenal lelah. Ia terus berlatih siang dan malam, mengulangi jeraken-jeroken itu tanpa henti. Ketekunannya yang ekstrem membuat Qingshu dan Bai Heng terkejut. Qingshu bahkan menyadari bahwa Qin Nan mungkin adalah martial born, seorang jenius alami yang terlahir untuk seni bela diri, yang mampu berlatih dalam keadaan trans tanpa peduli pada sekitarnya. 8 hari telah berlalu. Qin Nan telah mencapai 30 langkah, tetapi masih membutuhkan 8 langkah terakhir untuk menguasai seni bela diri itu sepenuhnya. Waktu hampir habis. Bai Heng menyatakan bahwa Qin Nan tidak mungkin berhasil dalam sisa waktu yang singkat dan menawarkan untuk membatalkan taruhan. Namun, dengan penuh keyakinan, Qin Nan menolak. Ia bersikeras bahwa ia belum kalah dan akan berusaha sampai detik terakhir, bertekad untuk memenangkan 100 pil Xiantian tersebut.